Iya, pemirsa kita sudah banyak tadi bahas pemilu 2024, tak pilih caleg lagi, itu yang jadi topik talk politik gue terkait malam hari ini. Ini segmen terakhir, saya akan langsung ke Pak Hasyim Asyari, Ketua KPU. Bagaimana Pak Hasyim tadi sudah menyimak ada ya perdebatan, perbedaan pandangan antara Mas Nusron dengan Bang Andreas Paren. Tapi di luar soal itu tadi highlight-nya yang kemudian saya tangkap adalah soal biaya mahal ini yang juga sebetulnya sudah disoroti sejak lama ya Pak. Ya. Yang pertama begini sekali lagi ya, KPU ini secara kelembagaan dan sebagai pelaksana undang-undang. Itu yang paling penting. Sehingga apapun sistemnya yang ditentukan oleh undang-undang itu yang kita ikutin. Jadi memang dalam pandangan kami yang punya wewenang untuk menentukan sistem pemilunya apa adalah pembentuk undang-undang. Di dalamnya ada DPR dan ada presiden. Dan terjadilah itu bentuknya adalah undang-undang. Apapun sistemnya yang ditentukan oleh undang-undang itu yang dikerjakan oleh KPU, karena sekali lagi KPU posisinya sebagai pelaksana undang-undang. Yang kedua, kalau kita tilik ya komposisi anggaran KPU, terutama KPU ya, anggaran pemilu yang ada di KPU untuk 2024 ini, yang lonjakan paling besar itu adalah usulan tentang honor, Mas Reinhardt. Mengapa? Honor badan ad hoc kita ya. Honor badan ad hoc kita itu pemilu 2019 itu sebagai contoh aja anggota KPPS itu honornya 550.000 untuk mengerjakan 5 jenis pemilu. Padahal di 2014 di mana ada pemilu legislatif memilih anggota DPR, DPRD provinsi, kabupaten kota dan DPD terpisah dengan pemilu presiden kan, bulannya terpisah. Untuk mengerjakan pemilu legislatif, honor anggota KPPS itu 550.000. Sama. Untuk mengerjakan pilpres 550.000. Artinya kan 1.100.000 pada waktu itu. 2 kali pemilu. Untuk dua kali pemilu. Nah di 2019, 5 jenis pemilu dikerjakan di waktu yang sama, honornya 550.000. Ini kan bebannya berat. Sehingga kemudian kami mengusulkan 3 kali lipat dari itu menjadi 1.500.000, bahwa kemudian disetujui oleh pemerintah dalam ini Menteri Keuangan 1.200, bagi kami alhamdulillah lah sudah ada kenaikan dibanding yang 2019. Jadi, sehingga biayanya naik ya Mas? Naiknya di situ yang paling besar karena sekali lagi ya dari 1 kali lipat menjadi 3 kali lipat, itu kan tinggi sekali karena badan ad hoc kita mulai dari PPK di tingkat kecamatan 5 orang, sekretariat, kemudian PPS yang anggotanya 3 orang, seluruh kecamatan, seluruh desa, nanti belum KPPS-nya yang 7 orang di setiap TPS, dan petugas kita yang di luar negeri, PPLN, KPPSLN. Total itu kurang lebih 8 juta orang, Mas. 8 juta orang, begitu indeks honornya naik, kan tinggal dikalikan menjadi tinggi sekali. Ya, jadi itu biaya kemudian jadi mahal ya? Ya, saya nggak sebut mahal, Mas. Karena kemahalan itu tergantung beban kerja, menjadi tinggi. Ya, kata yang objektif itu. Yang kedua begini, desain anggaran kita, postur anggaran pemilu kita ini kan sekali lagi karena KPU sebagai pelaksana undang-undang, postur anggaran yang mengikuti sistem sebagaimana yang dianut oleh undang-undang proporsional daftar calon terbuka. Sehingga sekarang ini existing kan undang-undang pemilu dengan sistem proporsional daftar calon terbuka, sehingga anggaran desain semuanya termasuk nanti desain surat suara, formulir, model pembiayaannya masih dengan cara pandang yang proporsional dengan daftar calon terbuka. Oke. Saya Jadi sekali lagi ya, situasinya kami ini catatan akhir tahun itu kan menyampaikan review, sehingga kita ini nggak ada potensi nggak ada katakanlah kepentingan lah untuk giring ke sini, giring ke sana. Kalau ada kesalahpahaman, saya berharap disetel secara utuh oleh sifatnya memberikan catatan, memberikan katakanlah notifikasi atau bukan untuk mendukung sistem yang mana begitu. Tidak, kami di dalam posisi itu memberikan warning bahwa ini ada peristiwa hukum yang namanya judicial review dan itu akan menentukan pemilu kita gitu, Mas. Ya, itu perlu di-highlight kepada pemirsa supaya kemudian tidak salah menangkap apa yang dimaksud oleh Pak Hasyim Asyari sebagai Ketua KPU. Artinya Bang Andreas, apakah sekarang Anda atau PDP juga berharap bahwa itu nanti judicial review di MK itu akan diterima sehingga kemudian menjadi proporsional tertutup? Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Ketua KPU tadi itu betul, bahwa ya sebagai pelaksana pemilu ya beliau menyampaikan itu bahwa ini ada hal yang harus diantisipasi atau perlu ya dengan kemungkinan yang ini, karena kita pun sebagai partai politik atau kami yang sebagai politisi yang akan berkontestasi ini pun
ya perlu mengetahui itu gitu. Karena pernah kami alami dengan perubahan yang terjadi pada tahun 2009. Oke. Sehingga menurut saya berterima kasih kepada Pak Ketua KPU ketika beliau menyampaikan ini gitu. Dengan demikian kita semua tahu gitu, bahwa ada satu proses hukum yang sedang terjadi di MK gitu. Bahwa proses hukum yang terjadi di MK itu sejalan dengan apa yang selama ini diperjuangkan oleh PDI Perjuangan. Ya, kami bersyukur bahwa ada, karena partai tidak mempunyai legal standing untuk melakukan gugatan itu gitu. Baik, Bang Andreas. Sehingga memang ya proses inilah yang terjadi. Oke, baik Bang Andreas, tapi yang jelas hanya partai Anda saja tampaknya yang setuju dengan proporsional tertutup ini. Bahkan banyak yang mengkritik karena ini dinilai partai lain, cuma mereka tidak menyuarakan itu gitu. Oh, begitu. Kan antara suara individu dengan suara partai kan jadi simpang siur gitu yang terjadi karena. Tapi yang kami inginkan adalah MK benar-benar memutuskan sesuai dengan norma hukum yang berlaku, apakah ini sesuai dengan undang-undang dasar kita atau tidak. Gitu. Partai mana Bang Andreas selain PDIP yang menurut Anda kemudian sebenarnya mendukung? Apakah partai yang Mas Nusron juga ikut sebetulnya? Sama periode lalu ada PKS juga, ada Golkar juga ketika itu menyetujui bahwa ini perubahan. Karena pembuat undang-undang ketika di dalam ketika terjadi perubahan ini, pembuat undang-undang lah yang seharusnya melakukan perubahan, tapi itu kan belum terjadi. Belum terjadi karena kemarin kita tidak melakukan perubahan undang-undang pemilu itu gitu. Dan sebelumnya pun tadinya ada beberapa partai, kemudian tinggal Golkar, PDI Perjuangan dan PKS yang menghendaki adanya perubahan, tapi kemudian tidak jadi juga gitu. Nah, sehingga memang sistem pemilu itu kan berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman dan apa yang menjadi kebutuhan di masyarakat politik yang kita hadapi ini. Oke, dan kebutuhan sekarang menurut Anda itulah kepentingan. Dan kebutuhannya sekarang proporsional tertutup. Ya, dari berbagai macam kritik yang ada di masyarakat, termasuk tadi soal biaya pemilu, tadi soal liberalisasi dan kapitalisasi yang sangat kuat berkembang di dalam sistem pemilu yang sekarang berlaku, di mana individualisme menjadi hal yang mengimbangi kolektivisme yang seharusnya menjadi wilayah domain dari partai politik. Itu yang menjadi kritik dari masyarakat, termasuk di sini oleh partai politik pun melihat hal yang sama, dan PDI Perjuangan melihat bahwa kolektivisme yang seharusnya dibawa oleh partai itu yang seharusnya menjadi aturan main untuk sistem pemilu. Partai politik, sistem pemilu DPR, DPRD, sementara wilayah individu itu ada di DPD. Baik Bang Andreas. Saya tanya ke Mas. Dasar seperti itu, Mas. Ya, saya tanya ke Mas Nusron. Ternyata bukan PDIP saja menurut Bang Andri, tapi partai-partai lain termasuk Golkar sebetulnya mendukung saat itu. Saat kapan? Nggak pernah ada pembahasan kok. Ya kalau pembahasannya kapan? Undang-undang pemilu terakhir tahun 2017. Dan di situ sikap Partai Golkar jelas mendukung sistem proporsional terbuka. Kalau kemudian diklaim bahwa Golkar mendukung partai sistem proporsional tertutup itu kapan? Nggak pernah ada pembahasan itu. Saya duduk di sini ngomong seperti ini, saya lapor ketua umum, saya lapor pimpinan partai saya, dan apa yang saya sampaikan gagasan ini diketahui oleh beliau, oleh pimpinan partai. Nah, karena itu menurut hemat saya, Bapak-bapak sekalian, kami berharap kepada para pemohon, ya saya hormati itu haknya pemohon, karena mohon itu ya sah-sah saja. Tinggal kita ini berharap kepada MK. Pertama, di dalam MK itu ada prinsip nebis in idem. Moga-moga para majelis hakim yang terhormat di dalam Mahkamah Konstitusi itu membaca tentang prinsip ini dan mengesamping dan kemudian menolak permohonan itu. Supaya apa? Demi penyelamatan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Saya tidak memungkiri dan tidak menafikan bahwa peserta pemilu itu adalah partai politik. Dan partai politik itu sudah dijaga dan diusung kedaulatannya dengan sistem proporsional tertutup, terbuka. Dengan apa? Dengan mendaftarkan anggotanya menjadi caleg-caleg tersebut. Tetapi jangan kemudian dikebiri, kemudian kita kebiri kedaulatan rakyat. Supaya apa? Kehendak rakyat ini sama dengan kehendak partai. Kehendak partai politik ini sama dengan kehendak rakyat. Jangan kemudian direkayasa kehendak partai politik dipaksakan karena dia dekat dengan pimpinan. Menjadi kehendak rakyat. Dipaksakan karena dekat dengan elit-elit oknum partai politik, kemudian oknum elit-elit partai politik kemudian dipaksakan
bahkan kemudian cenderung kemudian dipaksakan untuk PAW dan sebagainya, pengalaman yang sudah itu jangan lagi, karena rakyatlah saatnya ini berdaulat menentukan pilihan yang terbaiknya. Kalau ada yang mengatakan yang terakhir misal sistem proporsional terbuka melahirkan anggota-anggota DPR yang tidak cakap hak budget, tidak cakap hak membuat undang-undang, tidak cakap dalam pengawasan, yang pintar-pintar kemudian nggak jadi, ya jangan dipilih, jangan dicalonkan dong. Oleh partai. Oleh partai yang goblok-goblok itu. Ya kan, calonkan yang pintar-pintar itu kemudian gitu. Jangan kemudian yang goblok-goblok yang goblok-goblok kemudian yang dicalonkan kayak gitu. Yang pintar-pintar dicalonkan supaya paham juga urusannya. Tapi jangan pintar saja, tapi pintar ngomong saja di media, pintar ngomong dan berpidato, tapi nggak bisa mendekati rakyat. Karena tugas anggota DPR itu selain pintar dan juga mendekati rakyat juga. Ada dua-duanya keseimbangan. Saya kira itu, Pak. Oke, baik. Bang Andreas, tanggapan terakhir dari Anda singkat. Ya, soal itu ya soal interpretasi dan fakta-fakta yang ada di lapangan kan Mas Yusron juga tahu lah gitu, bahwa ya ada, tapi yang berkaitan dengan undang-undang tadi, saya kembali pada ini, bahwa mendaftarkan itu tidak berarti sama dengan bahwa dia dipilih gitu. Oleh karena itu mendaftarkan juga mempunyai keterkaitan dengan dipilih, sehingga di sini pendaftar itulah yang seharusnya dipilih gitu. Itu interpretasi terhadap apa yang ada dalam undang-undang dasar ya. Bahwa keputusan itu nanti pada MK yang akan memutuskan. Oke, jadi singkatnya harap. Boleh nggak yang terakhir saya, Mas? Boleh singkat Mas. Gini ya. Ini yang ditakutkan sistem proporsional terbuka ini kan isu tentang money politik. Iya. Tapi zaman proporsional tertutup pun juga ada money politik. Dulu Golkar zaman Orde Baru menang juga karena money politik juga. Ya kan? Saya anggota partai politik Golkar juga ini. Tapi zaman Orde Baru saya kan belum punya hak pilih. Nah, tapi yang perlu kita jelaskan begini. Karena saya orang Islam ini, ada pepatah yang bagus sekali yang dikutip oleh Imam Ghazali. Rusaknya umat manusia itu tergantung rusaknya pemimpinnya. Kalau rakyat tuh nggak mau memilih, kalau nggak ada duitnya, pasti pemimpinnya dan wakil-wakilnya tuh nggak mau rapat, nggak mau melakukan sesuatu kalau nggak ada duitnya juga. Wa fasadun nasi bifasadil umaro, wa fasadul umaro bifasadil ulama, wa fasadul ulama'i bihubbil mali wal jari. Jadi kalau kita ingin menghentikan rakyat supaya nggak money politik, para elit-elit seperti kita ini, yuk kita berubah supaya rakyatnya itu merasa dia terwakili dengan sesungguhnya, tidak dengan transaksional. Karena telanjang ini dan masalahnya. kalau tertutup menjadi seperti beli kucing dalam karung ya, gitu. Kira-kira begitu. Saya kira itu, Mas. Baik, Bang Andreas, singkat terakhir dari Anda. Singkat saja menanggapi. Ya, kita lihatlah bagaimana keterpilihan sejak 2000 terakhir ke 2004 ya, dibandingkan dengan 2009 di sini. Nah, memang terjadi banyak perubahan, termasuk saya kira banyak ya seharusnya mereka yang punya yang menjadi representasi dengan kualifikasi yang baik justru tidak terpilih. Yang terpilih ya kita lihat dengan perjalanan politik sekarang ini. Dan itu adalah akibat dari sistem politik, sistem pemilu yang dipraktekkan. Nah, saya kira ya hal-hal seperti ini masuk ya perlu masuk di dalam pertimbangan dan evaluasi yang dilakukan MK nanti di dalam melihat untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan orang per orang yang terpilih nanti. Baik, kita sudahi. Bang Andreas, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dalam diskusi yang sangat menarik pada malam hari. Terima kasih banyak Bang Andreas Hugo Pareira. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Baik, terima kasih. Saya harus terakhir melanjutkan dengan Pak Ketua KPU terakhir. Jadi di tengah soal isu ini, apapun nanti keputusan MK, sekali lagi menegaskan bagaimana sikap KPU sebagai penyelenggara pemilu, Pak Ketua. Sekali lagi ya, KPU sebagai pelaksana undang-undang, maka apapun undang-undangnya tetap seperti ini juga desain kepemiluan, desain anggaran, desain teknikalitas pemilu mengikuti yang sekarang ini disiapkan oleh undang-undang. Kalau nanti kemudian putusan MK berbeda, ya kita sesuaikan dengan putusan MK. Karena sekali lagi KPU ini bukan dalam posisi yang positif.
KPU dalam posisi yang pasif sebagai pelaksana undang-undang. Oke. Nah, kalau kemudian nanti diputuskan diterima misalnya begitu ya, Pak Ketua, ini kan sudah mulai berjalan tahapan pemilu. Iya. Sedikit banyak akan mengganggu kinerja atau bagaimana ke depan, Pak? Nanti kami konsultasikan dengan pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah. Karena kan yang di judicial review ini adalah undang-undang, yang merupakan produk dari para pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan Presiden. Oke, tapi sekali lagi Pak Hasyim kepada masyarakat bagaimana mau menyampaikan bahwa di tengah tahapan pemilu sekali lagi tapi ada proses yang lain yang kemudian perlu kita cermati bersama ya Pak. Betul. Jadi penting kemudian ada isu atau ada topik penting atau topik strategis, yaitu membahas soal sistem pemilu. Sehingga ini kan semacam ada blessing in disguise ya, ada hikmah di balik apa yang saya nyatakan itu, bahwa misalkan bisa jadi kayak Mas Nusron tadi mengatakan, gara-gara ini beliau baru tahu kalau ada judicial review, bukan soal sistem pemilunya apa, itu sudah tahu ya, tapi ada judicial review baru tahu. Sehingga dengan begitu yang berkepentingan dengan sistem ini kan ikut mengawal bersama-sama gitu. Oke, tentu kita harapkan, kita tunggu keputusan MK seperti apa ya Mas Nusron, tapi tadi diskusi yang sangat menarik dan sekali lagi juga menjelaskan kepada publik ya Pak Ketua KPU bahwa apa yang digambarkan oleh KPU itu bukan kemudian mendukung sistem yang mana, tapi menjelaskan bahwa ada proses lain di MK di tengah tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan. Tapi mudah-mudahan diskusi ini bisa memantik diskusi juga di masyarakat terkait dengan pemilu, karena kita juga perlu membawa isu pemilu ini kepada masyarakat lagi dan lagi menuju tahun 2024. Terima kasih banyak Pak Ketua KPU, terima kasih banyak Mas Nusron. Demikian Talk Politik with Reinhard. Saya Hasrian pamit, terima kasih, selamat malam. Langsung bisa. Terima kasih.